Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ja'alana Allah wa iyyakum min ummati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babil rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ya da'im al-fadl 'ala al-bariyah ya basit al-yadaini bil 'atiyah ya sahib al-mawahib as-saniyah salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fal warasiyah wa farana ya dzal ula fi hadhihi laylah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka tawbah wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allah ya salam salimna wal muslimin jamil wal afdal waliyat bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang muliakan, yang menghormati para habaib, alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga terlebih khusus pada media laksana Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Al-Mukarramin pada malam hari ini, dan kepanitiaan yang lainnya yang telah ikut andil demi suksesnya acara pada malam hari ini. Kita doakan pada orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita yang hadir pada malam hari ini, dan orang-orang yang ikut andil sukseskan acara ini, semoga Allah Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Dan kita yang berhadir pada acara pada malam hari ini, semoga dapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Sebelumnya belum minta ampun, minta maaf kalau berada di kursi seperti ini. Namun ini sudah dari kepanitiaan video seperti ini. Khususnya belum minta maaf, minta ampun kalau salah ada, khususnya kepada orang tua kita yang umurnya jauh lebih tua dari dulu. Dan terima kasih juga pada Bapak Busyrok dan Bapak Arbain, mana sebelum hari-harinya belum sudah mengenal beliau, insyaallah. Dan juga yang lainnya, mudah-mudahan kita semua berkumpul pada malam hari ini, bagaimana kita berkumpul dalam kebaikan. Niat kita iktikaf di masjid ini, hadir peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga ini gambaran nantinya di hari kiamat kita berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita alhamdulillah sudah setengah bulan di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Masya Allah, kegiatan-kegiatan, acara-acara dilakukan di surau ataupun masjid, di majelis-majelis ataupun di tempat-tempat, di rumah-rumah, ramai dengan semarak hari lahir Nabi, di bulan kelahiran Nabi. Subhanallah, ini bentuk kegembiraan kita atas rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidak diragukan lagi bahwasanya sosok baginda Rasulullah SAW rahmatul muhdai,
Sebagaimana beliau bersabda, nama adalah rahmatul muda kepada sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata beliau, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau mendapatkan hadiah itu otomatis senang, hati gembira, dan kegembiraan ini pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah taala memerintahkan kita dengan fadlillah, karunia anugerah Allah taala wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu bergembiralah. Yang dimaksud rahmat Allah di sini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad, wahai kekasihku, melainkan sebagai rahmat kasih sayang. Untuk siapa? Alam semesta. Alamin, masih Allah, selain Allah itu alam, baik dari kalangan jin, malaikat, umumnya seluruh makhluk. Kita sebagai manusia dapatkan itu rahmat diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, rahmat seperti inilah yang diperingati dalam maulid. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peringatan maulid kita mendengar kisah Nabi, memuji Nabi, mencermati bagaimana dahulunya Nabi kurang lebih 14 abad yang silam beliau memiliki sejarah yang selalu dikenal. Kita sebagai umat sudah sepantasnya menggali dan mempelajari sejarah beliau. Sebagai apa? Sebagai pelajaran. Kalau orang mungkin yang berbeda pendapat mengatakan bahwasanya buat apa acara maulid? Ini ada pertanyaan biasa seperti ini. Buat apa mengadakan maulid? Itu sama saja dia bertanya, buat apa bergembira dengan maulid? Buat apa bergembira dengan hari lahirnya Muhammad? Semata-mata dia mempertanyakan hal-hal yang aneh. Kan ada orang yang bingung kenapa orang itu bikin maulid. Tiap musola, tiap makam, tiap surau, tiap masjid ada. Tapi zaman Nabi tidak ada. Ada yang mengatakan seandainya itu baik, lakana khairan, sahabat pun bisa menggauli. Nah ini kan ada pemikiran-pemikiran yang kolot seperti ini tidak mencerna bagaimana apa yang ada di dalam maulid. Dalam sejarah maulid atau kelahiran Nabi ini sejarah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menceritakan sejarah, kisah-kisah para nabi dan para rasul. Contohnya Nabi Musa alaihissalam panjang lebar dibahas. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, peristiwa bersama putra beliau Nabi Ismail alaihissalam menjadi salah satu syariat, yaitu ibadah kurban. Dan itu dimulai dari kisah. Bahkan diteliti dalam Al-Quran itu, seorang pakar Al-Quran mengatakan hampir 3/4 daripada isi kandungan Al-Quran itu mengandung banyak kisah. Sampai-sampai ada namanya surah Qasas, yang artinya cerita. Dan ini kita ambil pelajaran, ada pelajarannya. Dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim
ibratun liulil albab. Sungguh terdapat pada kisah-kisah mereka, kisah para nabi dan para rasul, ibratun sebagai bahan pelajaran bagi orang yang pandai. Ingat, Allah Ta'ala tidak menyebutkan bagi likulin nas atau likulil insan atau likulil mu'minin. Ibratun diambil pelajarannya dasar siapa? Kata Nabi Muhammad, sungguh terdapat pada kisah-kisah mereka yang Allah Ta'ala ibratun, pelajaran yang kita ambil. Siapa pelajaran yang berhak mengambil pelajaran? Ulil albab. Allah Ta'ala dalam firman-Nya, orang-orang yang pandai, orang-orang yang bisa mencerna dengan akal sehatnya. Kalau di dalam kisah tersebut ada beberapa pelajaran. Kalau kisah-kisah mereka para rasul seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti Nabi Ibrahim yang disebutkan tadi, menjadi salah satu peringatan hari raya Kurban. Kejadiannya siapa? Kejadian peristiwa Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Nah, lantas apakah tidak ada pelajaran dengan peristiwa lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan yang bukan Rasul, yang bukan Nabi pun dikisahkan. Siapa? Abu Lahab. Itu tidak ada namanya surah kan? Juz 16, juz 15, juz 16. Ada yang bukan Nabi, bukan Rasul diceritakan. Nah, ini pun Allah Ta'ala khusus bagi orang yang pintar. Wajar mereka, orang-orang yang mungkin pemahamannya belum sampai apa itu maulid, apa itu peringatan maulid, ada apa kita berkumpul di sini, sholawatan, qasidah, memuji Nabi Muhammad, lantas ada apa? Oh, ternyata dalilnya adalah mengambil pelajaran kisah. Ada pelajaran, ada. Syiar Nabawiyah ada disebutkan. Berapa banyak para ulama-ulama terdahulu mereka mengarang sejarah Nabi, mengarang cerita Nabi, Syiar Nabawiyah, sejarah Nabi dimulai dari beliau lahir. Kalau Nabinya belum lahir, apa lagi dikisahkan? Maksudnya kayak gitu. Dan sumber semua peringatan hari besar bersumber dari hari atau malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa sumbernya di kelahiran Nabi? Contohnya kegiatan apa yang sering kita di sini? Kegiatan nuzulul Quran, kayak malam 17 Ramadan bulan puasa. Kegiatan apa lagi? Yang jelas sudah, yang kita ingat, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu peringatan besar mungkin. Jelas. 1 Muharram ada, Isra wal Mi'raj, Rajab ada. Itu semua tidak terjadi tanpa dimulai dengan lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj, kalau Nabi yang ada lahir akan dikisahkan. Peristiwa hari raya Idul Fitri, peringatan hari besar, hari libur. Jadi syariat ada sholat Idul Fitri. Siapa yang membawa siapa? Allah dalam perintahnya lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad. 1 Muharram, bulan dahulu belum ada lagi. Itu semenjak hijrahnya Nabi. Jadi tidak ada terjadi peringatan hari besar terkecuali setelah lahirnya Nabi besar
Muhammad SAW. Makanya kita bersyukur. Sebagai bentuk rasa syukur kita, panitia Masya Allah mengadakan acara seperti ini, berkumpul kita, ini merupakan wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang orang banyak mengatakan aku cinta, aku sayang. Namanya saya perlu bukti. Cinta dengan Nabi, cinta. Sayang dengan Nabi. Kalau sayang harus digali lebih dekat. Kita tuh ingin mengetahui seseorang tuh pasti dicari tahu sejarahnya. Sejarah apapun. Kalau kita cinta sering menyebut namanya. Kalau kita cinta otomatis kita pengen banyak mengenal tahu dengan orang yang kita cintai. Ngaku cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo kita perbanyak mencari, mempelajari bagaimana kisah kehidupan beliau. Sebagai apa? Pelajaran. Sifat Nabi SAW, ketawaduan beliau, rendah hati beliau, Masya Allah. Lihat sifat Nabi beliau. Allah Subhanahu Wa Taala memuji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khulqin azim. Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki di antara Asmaul Husna 99 nama agung, Al-Azim salah satunya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Muhammad, akhlak beliau dengan disifatkan dengan Al-Azim. Innaka la'ala khulqin azim. Sungguhnya engkau wahai kekasihku wahai Muhammad berada di atas akhlak budi pekerti yang azim, yang ini pujian Allah Taala. Kalau kita misalnya banyak disalahkan oleh orang-orang yang tidak mengerti bujur-bujur, buat apa itu memuji Nabi? Berhemat-hemat memuji Nabi. Anta syamsun, kau laksana kayak matahari ini itu. Anta badrun, itu pujian. Pujian. Ini Allah Taala yang memulai dahulu. Allah Taala memuji dan bahkan akhlak Nabi, perangai Nabi jadi suri tauladan. Lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagai figur tauladan, suri tauladan yang baik untuk diri. Nah ini diantaranya perlu kita gali siapa Nabi, bagaimana sifat beliau, akhlak beliau. Contohnya ketawaduan beliau. Rasulullah orang yang tawadu, walaupun beliau ini orang yang sempurna. Dari segala fisik ujung rambut sampai ujung kaki tidak terdapat kekurangan. Karena itulah ciptaan Allah yang sempurna. Ciptaan Allah. Nabi Muhammad SAW makhluk, hamba Allah, kekasih Allah. Nama Allah pun disandingkan dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketawaduan beliau pernah dikisahkan oleh Imam Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Syama'il beliau. Imam Yusuf An-Nabhani menceritakan dalam kitab Syama'il tentang akhlak Nabi. Suatu hari Nabi bersama sahabat-sahabat beliau. Kemudian ada di antara sahabatnya yang memiliki kambing. Ada yang punya kambing. Kebetulan waktu itu waktu makan, waktu jam makan. Lalu sahabat yang lainnya menyuruh, ayo ya Rasulullah, ini ada orang bisi kambing. Menurut pendapat kita masaki, kita bikin gulai, bikin kambing bakar, misalnya kayak itu. Ya, sahabat disetujui oleh Nabi. Yang satunya mengambil alih peranan, aku yang tukang sembelih, aku yang tukang kulit-kuliti. Satu sahabat lainnya, aku yang menyiapkan ininya, bumbu-bumbunya misalnya.
nasinya. Semuanya ikut adil. Sahabat-sahabat, aku minumnya, nanti aku siapkan. Karpet-karpet saya ikut adil. Namun ketahuan Rasulullah mendengar sahabat-sahabatnya tadi, kata Rasulullah, kalau begitu aku yang mencari kayu bakar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Rasulullah orang mulia, pimpinan, komandan. Beliau saatnya beliau santai, dia maklum sahabat, nyetek bos anak buah. Namun Rasulullah ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Bahkan beliau di dalam Al-Quran dipuji oleh Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala yamshuna 'alal ardi, yang berjalan di permukaan bumi hauna, penuh ketawaduan, rendah hati. Bahkan ketika dizalimi pun, orang-orang yang jahil pun qalu salama, wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Rasulullah ketika perang pun beliau pernah ditebas oleh kaum kafir Quraisy sampai beliau itu berdarah, dan riwayat gigi beliau mau jatuh, tetesan darah sudah berdarah. Itu sahabat banyak yang musuh Rasulullah, biar terzalimi, biar tersakiti, biar tinggal mengangkat tangan saja, biar sumpahin, biar berdoa kepada Allah Ta'ala agar mereka celaka, agar mereka gelapkan. Tapi apa jawaban Rasulullah? Ma bu'ithu sababan wala la'atan inna bu'ithu yu'tahimukan akhlak. Aku diutus bukan tukang sambati orang, tukang laknat orang, tukang sumpahi orang, tapi aku diutus sebagai penyempurna akhlak. Bukan sampai sini ya, bahkan beliau mendoakan Allahumma ighfir li ummati fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan umatku karena mereka tidak tahu. Lihat Rasulullah dengan orang yang menjolimi beliau saja, beliau memintakan ampun. Nah, ini sungguh akhlak ketawaduan dari Muhammad SAW. Di kalangan sahabat pun beliau tidak mengambil posisi yang santai atau yang mungkin di sana ya jobnya tidak ada, tapi Rasulullah mencari kayu bakar. Sampai di antara sahabat, ya Rasulullah, tidak perlu, biar duduk manis saja, terima beres, terima masak, langsung makan. Tapi Rasulullah tidak. Beliau mencontohkan kepada sahabat bahwasanya segala perbuatan kebaikan itu perlu namanya tolong menolong. Yang satu yang menyiapkan kambing, satu yang nyembelih, satu menguliti, satu membersihi macam-macam, satu ngambil air, satu ini, semuanya ikut adil. Nabi Muhammad adalah uswah, tauladan. Pada saat itu sahabat pun termenung, inilah akhlak yang kami lihat, kata beliau. Kata sahabat, akhlak yang begitu. Jadi kita perlu dalam peringatan Maulid seperti ini ambil pelajaran sifat Nabi Muhammad. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'ruf. Nabi Muhammad SAW tidak pernah la yaqulu, apa yang keluar dari lisan beliau, la yaqulu wa la yaf'alu, apa yang beliau perbuat, kecuali illa ma'rufa, kecuali hal yang mengandung kebaikan. Ayo bayangkan, ini renungan bagi kita. Kalau kita ingin cinta dengan Nabi, modalnya banyak cari tahu siapa Nabi kita. Perlu kita cari tahu, baca buku sejarah.
Kalau sudah kita mengetahui banyak tentang Nabi Muhammad, itu haus untuk mengetahui yang lain. Kemuliaan Nabi Muhammad perlu kita gali apa? Dan kita sebagai umat bersyukur beliau Nabi yang pemimpin para Nabi. Kita punya efek, yaitu ikut dengan Nabi sebagai umat beliau. Khairul ummah, sebaik-baiknya umat kita ini di antara umat-umat Nabi dan Rasul sebelum. Apa di antaranya? Ini kita tidak minta, tidak mohon. Jangan ada. Siapa ada yang mohon? Ya Allah, jadikan ulun dari bagian umat Rasulullah. Ada yang minta. Gratis kan? Semenjak lahir sudah dicap. Semenjak lahir sudah kita ke dunia ini sudah dicap status jadi umat Rasulullah. Nabi Musa alaihissalam rela beliau menghabiskan jabatan beliau jadi Nabi dan Rasul hanya untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Artinya beliau pernah melihat kejadian atau tulisan bahwasanya nanti ada bagian dari umat yang mana dia berbuat satu kebaikan, Allah Ta'ala balas 10-70. Akan tetapi berbuat satu kejahatan, Allah cuma menulis satu kesalahan. Itulah utamanya kita. Kalau umat dahulu berniat saja bahaya. Sekarang kita berniat kebaikan. Biar niat kebaikan, niat apa misalnya? Contohnya niat datang ke masjid. Belum lagi sampai masjid, niat dari rumah. Aku mau pergi ke undangan saruan maulid di Masjid Al-Mukarramin. Biar baru niat kemarin atau pagi tadi atau sore tadi itu biar belum berangkat tadi, belum lagi. Biar dapat undangan dari panitia malam ini ya. Sudah niat nanti Mbak Isya berangkat ke Al-Mukarramin. Semenjak dia dalam hati berniat, maka Allah Ta'ala mencatat satu ganjaran kebaikan. Sampai dia mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan pun dapat satu pahala niat kebaikan. Tapi kalau dia berniat sudah kemudian terlaksana, maka ganjarannya 10 kali lipat akan lebih dulu. Sebaliknya naudzubillah, kalau berbuat jahat, kalau berniat jahat tidak dicatat. Kalau dari rumah hadir maulid dia Mukarramin, udah berangkat pakai sandal Nippon, keluar pakai sandal Homi Brand. Mau sholat Jumat datang ada bersandal, guling sandal. Itu niatnya jahat. Niat jahatnya apakah dicatat? Tidak. Dicatatnya kapan? Pas sudah terlaksana. Itu pun cuma satu kesalahan, satu coretan setelah melaksanakan. Kalau niatnya diampuni, niat kejahatan tidak dapat, ada dapat dosa masih. Tapi kalau dia melakukan sudah terjadi, baru dicatat satu kesalahan, satu dosa. Itu kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Pahala yang kita dapatkan ini sangat mudah. Dengan kita berniat kebaikan, insya Allah satu kebaikan. Kalau kita istiqomah dengan niat-niat kebaikan, insya Allah terbuka pintu kebaikan yang lainnya. Kalau berniat baik, tapi kalau tidak berniat, apa tujuan kesini? Namun Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaupun kita misalnya ada orang tak berniat pun datang ke sini, bahkan ada yang berniat jahat pun baru berniat jahat, dia setelah menjadi sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala
ampuni dosa-dosanya. Amin. Tempat hadir wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bagaimana cara kita supaya hubungan baik kita dengan Nabi ini lancar. Dari sejarah beliau jelas supaya mahabbah kita ditambah. Sekarang apa? Dilandasi amalan. Dan amalan ini adalah amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an. Sebelum memerintahkan Allah taala yang terlebih dahulu. Lihat, ini perintah Allah taala memerintahkan kita misalnya sholat. Apakah ada Allah taala sholat? Puasa, ada Allah taala berpuasa. Nyuruh puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Atau Allah lain berpuasa. Zakat, sedekah, haji tidak. Tapi ini ibadah yang satu ini, masya Allah. Sebelum Allah taala memerintahkan, Allah taala telah lebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Senantiasa selalu bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa putus. Setelah itu Allah taala menyatakan firman-Nya dan juga para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Setelah itu baru Allah taala mengajak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ternyata Allah taala menyerukan bukan semua yang merasa ya ayyuhalladzina amanu ada keimanan yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas kan wahai sekalian manusia, ini khusus alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, bersalawatlah kalian. Shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nah, ini kadang kita dalam hal sholawat ini memang ya perlu kita disiplinkan. Sehari kita sholat 500. Kalau bisa cicil 100. Habis subuh 100, habis zuhur 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, 500. Kalau bisa jangan kurang dari 300. Bisa? Ya, kapan lagi kalau ada kita mati sudah. Tapi kalau sholawat ini insya Allah yang mana ada hajatnya tawassul dengan sholawat, insya Allah Allah Ta'ala berikan jalan solusi. Ayo, jalan solusinya apa? Sholawat. Tadi saya kali-kali diriwayatkan bahwasanya doa seorang hamba kalau kita panjatkan kepada Allah itu naik ke atas masih awam-awam, masih gentayangan. Doa ini, doa itu. Tapi kalau dilungsurkan dengan ditutup dengan sholawat, maka doa tadi sholawatlah yang menjadi pemulus doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini di acara peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian mengajak hubungan dia supaya banyak bersolawat agar apa? Agar hati kita ini terkoneksi dengan orang yang ada di Madinah. Boleh jasad kita ada di Tembidahan, ada di manapun, namun marilah kita kirim sholawat dan salam kita untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa?
Ini fadilah ini jelas. Setiap orang yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya dilaporkan oleh malaikat. Ya Rasulullah, ini orang-orang yang sholawat hari ini. Kayak itu. Waduh, dilaporkan dengan siapa? Dengan nama-namanya, dengan nama-namanya, nama dan nama orang tuanya. Kita bersolawat, ikut juga nama abah kita. Misalnya bin siapa? Ahmad bin Abdullah misalnya. Abahnya tidak ikut sholawat, tapi sang anak yang anak ini membawa nama abahnya ke hadapan Rasulullah SAW. Pak, Bu, kalau anak kita punya prestasi di sekolahan, bangga atau tidak? Itu anaknya pulang. Masya Allah, ya, itu anak saya. Tapi kalau blacklist, itu yang ketangkap kemarin anak siapa? Oh bukan, keponakan si keponakan jauh. Padahal keponakan itu benar. Itu hal kejahatan. Tapi hal kebaikan, oh iya itu saya yang ongkosinnya dulu. Aduh, saya yang ngajarinnya. Waduh, giliran itu bangga-banggakan. Nah ini Nabi Muhammad melihat nama kita, setiap sholawat yang kita haturkan itu ada datanya. Bulan bin bulan melaksanakan apa sholawat, mengirim sholawat. Nama orang tua kita ikut juga terseret. Tapi kalau orang yang durhaka, dia bukan menyeret, mempermalukan di dunia saja, namun dia kalau tidak sembahyang, secara tidak langsung dia menempelkan nama dia dan nama ayahnya di depan pintu neraka. Naudzubillah. Ya, kalau kita satu kali saja meninggalkan sholat, maka nama kita dan nama orang tua kita, ada orang tuanya tahu apa? Orang tuanya rajin melanggar, rajin ke surau, rajin ke masjid. Si anak subuhnya kan sembahyang. Oh, tercatatlah nama dia dan nama si Allah yang ada di pintu neraka. Nah, mending mana? Mending sholawat kita membawa nama kita di hadapan Nabi dan juga nama kedua orang tua kita. Itu di antaranya fadilah sholawat. Dalam kesempatan ini ulun ingin meninggalkan kenang-kenangan berupa satu sholawat, yang mana sholawat ini ulun dapatkan dari guru ulun Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Qadha dari Tarik Abdul Maut. Beliau di antara perguruan ulun yang ulun belajar di Abdul Maut. Ini sholawat namanya sholawat Hifzuddar. Kita lihat sekarang musibah-musibah rumah kebakaran banyak, hutan kebakaran lalu kabut. Nah ini sholawat yang akan perlu dijazahkan ini namanya sholawat Hifzuddar, sholawat pemelihara rumah. Dan ini bagus diamalkan minimal setiap masuk rumah 1 kali 1 hari. Kalau bisa lebih namanya sholawat boleh. Siap kita baca? Yang itu tolong dibangunin. Insya Allah. Yang di luar bisa didengarkan. Nah ini sholawat tawassul Hifzuddar, harapan rumah kita terhindar dari apa yang tidak kita hendaki. Ada misalnya orang yang masuk ke rumah kita punya niat jahat, insya Allah diurungkan niat jahat tadi. Ini berkat sholawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya kita. Bagaimana kita ini kadang ya ada istiqomah ini penting. Apapun amalan, walau sedikit
Tapi istiqomah itu lebih mulia ketimbang hari ini sholawat 500, besok ada segawan. Mengamalkan semangat, wah semangat 500 sholawat per hari, 1000 besoknya, 500 besoknya, 100 besoknya ada. Bilang kami, tapi namanya sholawat itu walaupun biar setiap habis sholat biar cicil 101 putaran tasbih. Sholawat yang mana? Biar apa? Sholawat ala Muhammad atau sholawat apa? Yang biar apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 100 setiap sholat. Berapa kali sholat? 5 kali. 500 istiqomah ya. Dan ini iringi ulun dalam sholawat Hifdzul ini dibaca di rumah atau apa? Dan belum itu juga membawa kertasnya yang belum cetak itu bisa ditempel di rumah di laminating yang berhubungan dengan tim kami, panitia kami. Ini sholat berjuda, Masya Allah. Mudah-mudahan dapat berkah sama-sama. Iringi ulun. Siap? Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bijahi sayyidina wa habibina Muhammadin barik wahfaz hadhihi dar wa man sakana hadhihi dar wa fi hadhihi dar wa man sakana hadhihi dar fi hadhihi dar wa fi tilka dar Rabbil firli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti walil muslimin wal muslimat. Nah, ini sholawat Hifdzul. Dan niatkan tawasul sholawat rumah kita aman dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Boleh di toko, boleh. Yang ada punya toko di pasar, punya warung segalanya, silakan baca. Kalau bertempel, abadikan, kasih bingkai, kasih laminating. Insyarat ijazah, perlu dijazahkan dengan pihak sebagaimana menerima ini ijazah dari guru besar ulun Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, ulama besar kita yang hadir maut. Insyarat ijazah ajastukum jami'an al-hadirin, perlu dijazahkan sebentar yang hadir di sini. Alhamdulillah kabul ijazah. Terima ijazah dan mudah-mudahan ini ijazah menjadi tawasul kita, hubungan kita dengan ulama-ulama kita dan Rasulullah SAW. Dan juga dalam peringatan Maulid ini jangan lupa juga setelah ini kita perbaharui, kita upgrade rasa kecintaan kita yang kurang luruskan, perbanyak sunnah. Man ahya sunnati, kata beliau, barang siapa yang hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguhnya itu yang benar-benar cinta. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa cinta denganku, balasannya bukan balasan apa segalanya, ma'i fil jannah, bersamaku, kata beliau. Sabda Nabi Muhammad SAW, bersamaku di surga. Bayangkan kalau bersama Nabi di surga, otomatis surga yang nomor berapa? VIP. Nah ini Masya Allah. Makanya kalau kita minta dengan Allah itu jangan nanggung-nanggung. Minta surga yang paling tertinggi derajatnya di Firdausil A'la. Tidak ada kapasitas sama segalanya, langsung minta yang
antaranya salah satu niat kita mengadakan maulid ini supaya tujuan kita satu, yaitu cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini memberikan pelajaran bagaimana akhlak Nabi, bagaimana beliau, akhlak beliau. Banyak yang kita cari kalau habis-habisnya, ada habis-habis. Kemudian Nabi itu tidak ada batas. Sampai alim ulama berkata, seandainya seluruh pepohonan yang ada di permukaan alam jagat raya ini jadi pulpen dan air lautan menjadi tintanya, niscaya tidak mampu, tidak sanggup menulis kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur kita jadi bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua dapatkan berkah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita. Orang tua kita yang masih hidup kita doakan semoga Allah taala berikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki yang halal, dan orang tua yang telah wafat mendahului kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur mereka taman-taman surga, raudhatul min riyadil jannah. Dan kita doakan mudah-mudahan orang yang membantu mensukseskan acara ini, mendukung acara ini, Allah taala kabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Dan kita yang rela meluangkan waktu untuk hadir acara seperti ini, majelis ilmu, majelis zikir, majelis maulid atau majelis perkumpulan apapun yang di sana disebutkan akhlak Nabi Muhammad, pujian kepada kekasih Allah Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan itu menjadi sebab kita berkumpul di dunia, membuat hati Nabi gembira. Insya Allah kita, kalau Nabi gembira dengan kita, itu rasanya tidak sebanding dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Surga kalau tanpa Nabi Muhammad rasanya bagaikan kamar pengantin tanpa pengantinnya. Surga tanpa Nabi Muhammad bagaikan kamar pengantin tanpa pengantin. Yang namanya nikah, sah nikahnya, sudah punya kartu surat nikah, pas waktu ke kamar pengantin. Ini kamar pengantin bukan kamar biasa. Insya Allah kamar pengantin ini cicak pun tidak ada. Spraynya yang baru, dekorasinya yang mewah, wanginya, wangi semerbak. Pas waktu masuk, tak ada pengantinnya. Walaupun keindahan kamarnya dengan dekorasi yang indah, tanpa kehadiran sang mempelai, alamnya kan? Begitulah surga dengan keindahan yang mewah, lapisan mutiara dan emas tidak berharga kalau tanpa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan Nabi. Nanti kita ta'alluq itu dengan Nabi Muhammad sebagai taswiqan, menggugah rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahab, seseorang dikumpulkan bersama yang ia cintai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Allahumma inna nas'aluka karim. Allahumma ma'al karim ya maulana ya mujib. Allahumma inna tawassala ya maulana bi habib sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ya Allah, taqdi hadirin ya rahmat, taqdi hadirin ya rahmat. Allahumma sahhil umurana wa yassir arzaqana. Allahumma yassir ya Allah ziyaratana ahwal madinah. Bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Irhamna wa'afina wa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ulul maaf minta demo. Kalau dalam penyampaian ulul terdapat kesalahan dan khilafat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu taufik dan hidayah kepada kita, istiqomah kita selalu di jalan Nabi Muhammad SAW, melaksanakan syariat, mendirikan apa yang telah didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sembaratakan kabul hajat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.